Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara dan saudariku rakyat Indonesia, saudara-saudari sebangsa dan setanah air, saudara dan saudari anak cucu pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, saudara dan saudari anak cucu pencipta peradaban Nusantara yang saya cintai dan saya hormati. Saat ini kita berhadapan dengan orang-orang warga negara keturunan yang kelakuannya menyebalkan. Arogansinya setinggi langit, gayanya bagaikan preman jalanan, penampilannya seperti majikan, nada bicaranya seperti firman Tuhan, mengaku anak keturunan utusan, anak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menghinakan warga masyarakat pribumi Nusantara, anak cucu dari para pahlawan pembentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak ikut menciptakan peradaban Nusantara. Tiba-tiba mereka datang mau menghancurkan peradaban Nusantara. Mereka tidak ikut berkontribusi membangun Nusantara, tetapi menikmati hasil pembangunan. Mereka berulah di negeri ini. Ada oknum warga keturunan yang menghina pribumi anak Nusantara dan mengaku sebagai majikan bagi warga negara pribumi asli keturunan Indonesia. Ada warga keturunan yang menghina Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Bung Karno. Ada warga keturunan yang memabukkan diri, mabuk jabatan, mencari muka dan menjelek-jelekan bangsa Indonesia di hadapan pemimpin negara lain. Ada warga keturunan yang ingin mengubah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara khilafah atau negara syariah. Ada warga keturunan yang menghina pendiri Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh organisasi Islam Nahdlatul Ulama terbesar sedunia. Ada orang keturunan yang merendahkan martabat para kiai dan ulama-ulama Nusantara. Ada warga keturunan penebar faham Wahabi yang berkolaborasi dengan pengusung khilafah, mengkafir-kafirkan umat Islam Indonesia dan berusaha memusnahkan ajaran para wali, ajaran ulama-ulama Nusantara yang sudah berakar di tengah-tengah masyarakat. Ada warga keturunan yang jidatnya gosong, yang menghina para wali songo dan menganggapnya wali songo hanya sebagai cerita atau apa namanya khayalan, mitos kata mereka. Ada warga keturunan yang memusuhi pemerintahan Republik Indonesia, berkoar-koar, selalu berdemo, memprovokasi umat Indonesia, khususnya umat Islam, untuk melawan pemerintah yang sah. Ada warga keturunan yang ingin merusak peradaban Nusantara, merendahkan rakyat negara pribumi Indonesia, mengharamkan nikah dengan marganya, tetapi mereka memperlakukan wanita-wanita Indonesia seperti rakyat yang murah harganya dan dijadikan sebagai budak. Ada warga keturunan yang sombongnya sundul langit, mengaku bernasab dari
keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membodohi umat agar percaya, menjunjung tinggi, tidak akan menghina mereka karena mereka adalah orang yang punya nasab dengan Rasulullah sebagai warga negara kelas 1. Saudara-saudara, kenapa kekurang ajaran mereka sekarang ini menjadi begitu masif? Tentu ada sebabnya. Yang pertama, mereka memang perlu makan dan perlu uang. Mencaci maki dan menghina adalah pekerjaan untuk bisa mendapatkan penghasilan. Pekerjaan ini bisa saja sebagai pekerjaan orderan dari para bohir yang ingin kembali menguasai ekonomi setelah sekian lama disumpet usahanya kong kali kongnya oleh Bapak Presiden Jokowi, yaitu karena kelicikannya. Mereka akan memperoleh keuntungan kalau persatuan Indonesia terpecah dan rakyat saling bersetigam. Nah, pengusaha-pengusaha ini akan mendapatkan keuntungan besar kalau itu terjadi. Yang kedua, mereka merasa sudah kuat punya bapak politik identitas yang bermarga Baswedan Al-Yamani, yang oleh mereka digosok-gosok, dipoles-poles untuk menjadi presiden tahun 2024. Harapannya, kemenangan bapak politik identitas akan menjadi pintu masuk mengobrak-abrik tatanan kenegaraan dan kebangsaan, lalu dibikin aturan seenaknya sendiri, sesuai dengan syahwatnya. Yang ketiga, mereka merasa sudah punya banyak pendukung dan punya banyak pengikut. Padahal saudara tahu, pengikut itu terdiri dari kelompok umat Islam yang tertipu, yang tercuci otaknya, lalu membenarkan apapun yang dikatakan oleh warga keturunan. Para pengikut itu hanya manut dan manggut-manggut ketika dijanjikan bahwa siapa saja yang memuliakan warga keturunan yang disebut juga sebagai Habib akan masuk surga, diberi syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mengikuti orang-orang yang mengaku sebagai cucu-cucu anak keturunan Rasulullah. Yang keempat, mereka merasa sudah banyak pengikut dari kalangan para ustadz yang sefaham dengan orang-orang warga keturunan. Terutama setelah muncul tokoh-tokoh, adanya tokoh pemersatu kadrun, yakni bapak politik identitas dengan topeng agama. Para ustadz ini tidak malu-malunya menjual dan menyanjung bapak politik identitas dan menjelek-jelekkan pemerintah dan juga para tokoh yang dianggap berseberangan. Yang kelima, mereka sudah berhasil menipu umat atas nama keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat sudah banyak yang percaya kalau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus dimuliakan walaupun bertentangan kelakuannya dengan budaya, tradisi, dan kebiasaan yang berlaku di negeri ini. Mereka yang mengaku sebagai Habib-Habib itu dihormati dan disucikan seperti Rasulullah, bahkan melebihi Rasulullah, bahkan dianggap sebagai wakil Tuhan.
maka apapun maunya dan apapun yang dikatakannya tidak boleh dibantah. Padahal jelas kemuliaan tidak ditentukan oleh nasab. Yang keenam, mereka menguasai media sosial yang setiap detik, setiap waktu menggelorakan sanjungan kepada warga keturunan. Lebih dari itu, para kadrun ada di sana. Dan para kadrun inilah andalan mereka untuk berjibaku di media sosial. Bahkan para kadrun ini tidak segan-segannya melakukan intimidasi dan penyerangan kepada orang-orang yang berlawanan atau berseberangan. Karena itu saudara-saudara, saya hanya mengingatkan, waspadalah, jangan tertipu dan jangan mengikuti mereka yang jelas-jelas melanggar hukum di negeri ini. Keulamaan mereka, jika boleh saya katakan, tidak seberapa kalau dibandingkan dengan ulama-ulama Nusantara. Bagi kami sebenarnya kelakuan orang-orang warga keturunan ini tidak terlalu berbahaya. Mereka hanya laku di Jakarta dan di komunitas pengikut Habib saja. Cuma memang bikin gaduh dan ngeselin saja. Dan hanya orang-orang mu'alaf yang menjadi pengikutnya. Siapakah yang dimaksud mu'alaf itu? Yaitu mereka-mereka yang perlu dihibur karena sakit dan dendam pada Pilpres tahun 2019 lalu. Mereka boleh berkuar-kuar menghina kita, warga negara Republik Indonesia yang asli pribumi. Mereka boleh merasa di atas angin karena ada dukungan dari gerombolan 212. Mereka boleh kemaruk atau belusukan kemana-mana mendeklarasikan dan mempopulerkan bapak politik identitas untuk maju Pilpres 2024. Tetapi ingat Bung, ini Nusantara, ini Indonesia tidak hanya terdiri dari Jakarta. Indonesia ini terdiri dari banyak pulau, banyak daerah, banyak suku, banyak komunitas. Anda orang-orang warga keturunan boleh merasa hebat karena mendapatkan dukungan dari orang-orang Jakarta yang kehilangan nalar cuma diiming-imingi surga. Anda boleh merasa sudah punya presiden lantaran berita media abal-abal yang membranding Anies Baswedan sebagai tokoh top dunia. Anda boleh merasa tidak ada yang bisa mengalahkan lantaran mendapatkan sokongan dari para ustadz-ustadz kadrun yang sakit hati dan dendam kepada pemerintah. Belajarlah wahai saudara dari sejarah. Di Nusantara ini tidak ada ceritanya orang mabuk jadi presiden. Tidak ada ceritanya orang kesurupan menjadi presiden. Tidak ada ceritanya orang keturunan jadi presiden. Tidak ada ceritanya orang yang menghalalkan segala cara bisa menjadi presiden. Kepada Anda, orang-orang warga keturunan dan para pendukungnya, kali ini saya sepakat dengan Anda. Insya Allah, Anies
calon presiden. Dan itu mentoknya hanya sampai calon presiden yang diusung oleh Nasdem. Cuma jadi calon, terdaftar pun juga belum tentu. Saya bukan dukun, juga bukan paranormal, tetapi saya sangat percaya pada ajaran leluhur. Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangestuti. Artinya, kejahatan dan keangkeramurkaan yang saudara-saudara buat dan saudara-saudara tebarkan akan hancur dikalahkan oleh sikap lemah lembut dan budi baik. Bisa jadi saat ini tidak ada orang yang berani bersuara keras menentang saudara. Bisa jadi saat ini tidak ada kiai yang mengingatkan saudara. Karena memang para kiai Nusantara ini tidak ada yang mau ribut. Dan orang-orang ulama-ulama Nusantara ini cukup punya keyakinan. Sing sapa wonge salah bakal seleh. Sing salah pasti akan kalah. Saya punya feeling kalau Bapak politik identitas nggak bakal jadi presiden tahun 2024. Maka apapun yang saudara-saudara lakukan, wahai anak keturunan, warga keturunan, saya cuma senyum-senyum saja ketika saudara-saudara heboh pamer kehebatan Anies Baswedan di media sosial dan media abal-abal. Saya boleh saudara kritik dan saya juga boleh mengkritik. Saya boleh berpendapat dan saudara juga boleh berpendapat. Tetapi lakukan dengan cara balas pendapat. Jangan membuli atau melakukan perundungan. Kalau Anda warga keturunan berani taruhan dan juga pendukung-pendukungnya percaya bahwa Anies Baswedan bakal jadi presiden, buatlah video dan edarkan. Saya berani taruhan. Atau buatlah perjanjian. Sekali lagi, saya percaya Anies Baswedan tidak bakal menjadi presiden. Kirimkan video Anda, saya tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.